Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan memecahkan sebuah studi kasus lagi, di mana topiknya adalah implementasi Advanced Firewall, kemudian Traffic Marking atau Manager, dan Bandwidth Management menggunakan Q3. Jadi skenario-nya adalah nanti header 1 itu sebagai DHCP client dan terkoneksi ke ISP. Kemudian untuk VLAN 10 menggunakan IP berikut ini dengan keterangan jaringan karyawan prioritas tinggi. Kemudian dengan VLAN 20 dengan IP berikut ini dengan keterangan jaringan tamu atau sebagai tamu dengan limitasi ketat. Oke, berikut ini adalah perintah-perintahnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung. Pertama yang harus kalian siapkan adalah kita menggunakan VirtualBox untuk konfigurasi kali ini. Kalian harus menginstal dulu yang namanya RouterOS atau MikroTik, dan ini nanti akan kalian konekkan ke Winbox. Setelah install, kemudian kita masuk setting. Kita masuk ke bagian network. Di sini sebelumnya itu nanti akan yang aktif cuma satu. Kita aktifkan ketiga adapter ini. Di adapter pertama itu kalian pilih bridge adapter, kemudian setting di bawah seperti ini. Untuk adapter 2 juga sama, bedanya di bagian sini kalian pilih host only. Kemudian kita tambahkan adapter atau IP network yang sudah ditambah dengan cara klik terus, kemudian kalian create saja. Untuk IP nya nanti kalian bisa ubah atau sesuaikan sendiri seperti itu. Oke, jika sudah, tinggal kalian masuk saja. Setelah itu kita masuk input. Pertama-tama kita tambahkan IP terlebih dahulu. Kita tambahkan IP 10.10.0/24 ini nanti untuk IP di VLAN 10, kemudian 172.16.20.0/24. Oke, ini untuk IP VLAN 20. Oke, kita klik saja. Setelah itu kita masuk ke bagian interface ini nih. Berhubung kita akan membuat yang namanya VLAN, di sini kita klik plus, kemudian pilih VLAN, kita kasih nama 10 dengan VLAN ID-nya VLAN 10, kemudian VLAN 10 nanti kita menggunakan IP 192.168.10 sekian di sini. Dan kita klik OK saja. Pilih OK. Kalian juga bisa memberi nama dengan komen. Kita beri nama VLAN staff. Klik OK. Kemudian klik lagi, kita tambahkan VLAN-nya. VLAN VLAN 20, kemudian VLAN ID 20, adder 3. Oke, sekalian kasih komen VLAN QS atau tamu. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian sini. Ini kita setting DNS nya terlebih dahulu. Kita gunakan DNS Google. Jangan lupa centang allow remote request nya, apply. Oke, masuk ke bagian firewall. Oke, pilih tab NAT,
interface-nya bersatu. Oke, actionnya insecure free. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian DHCP server. Nah, di sini teman-teman, setelah saya mencoba, jika mendistribusikan IP menggunakan VLAN, walaupun VLAN tersebut sudah dimasuki alamat IP yang diinginkan, itu sama saja tidak bisa, teman-teman. Kita akan coba terlebih dulu. Akan terlihat akan kosong, teman-teman. Walaupun di sini ada, tapi kita coba terlebih dahulu. Kan terus invalid. Oke, setelah seperti ini kita akan mencoba masuk ke kontrol panel. Biasanya jika sudah, maka di bagian client ini kita bisa mendapatkan IP. Nah, di sini kan di adapter 2 seharusnya itu mendapatkan IP 192. Di sini kita setting untuk pembagian IP-nya dengan otomatis. Klik OK. Nah, kita cek. Tetap tidak akan mendapatkan IP seperti itu pun yang di header 4 seperti itu, teman-teman. Jadi di bagian IP ini, di bagian VLAN, tetap kita akan gunakan per header. Oke, kita masuk lagi bagian header 2. Oke, sebentar, sebelum itu kita cek terlebih dahulu satu persatu. Oke, sudah. Interface ini, di sini tidak apa-apa, kita biarkan saja untuk para VLAN-nya. Kita masuk ke jika sudah selesai, kita bisa cek ke klien. Nah, di sini akan mendapatkan alamat IP
yang sudah dibagikan dari server. Sini juga terkonfigurasi secara otomatis. Pun yang berada di Ether 4 otomatis. Nah, sudah mendapatkan IP-nya masing-masing. Setelah kita cek di bagian control panel, Ethernet 2 sudah mendapatkan alamat IP dari staff, kemudian dari VLAN staff, kemudian di Ether 4 ini sudah mendapatkan alamat IP dari VLAN quest. Oke, kemudian kita akan coba tes ping ke IP server dari klien. Oke, sudah bisa. Dan kita tes ping juga. Oke, juga sudah bisa. Coba kita ping Google. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk masuk ke firewall. Di tab filters kita klik tanda plus. Oke. Di sini di bagian general kita masukkan chainnya sebagai input. Kemudian kita masuk ke bagian advance. Kemudian source address list kita berikan nama blacklist. Oke, setelah itu kita masuk ke action. Untuk actionnya kita kasih di drop. Oke, untuk mempermudah kita beri komen drop blacklist. Oke, kemudian kita klik OK, kita apply, kita OK. Oke, setelah itu kita mempromosikan seperti yang ada di soal. Mempromosikan stage 2 ke blacklist. Caranya sama. Kita masuk ke firewall, filter rules, kemudian kita klik tanda plus ini. Kita tambahkan di bagian chain ini kita kasih input. Kemudian di bagian advance kita beri nama stage 2. Oke, setelah itu kita masuk bagian actionnya ini kita kasih add to address list. Oke, yang bagian src ini. Kemudian di bagian address list ini kita klik blacklist. Setelah itu kita masuk ke timeoutnya ini kita kasih, coba kita ketikkan seperti ini apakah bisa. Oke, 1 hari. Setelah itu jadi kita ini memblok seperti yang ada di soal di bagian ini, memblokir IP harus atau dengan selama 24 jam. Oke, setelah itu kita klik komen lagi, kita kasih nama. Oke, kita klik OK. Jika dirasa sudah, kita klik apply. Oke. Setelah itu kita mempromosikan stage 2 ke stage 1 ke stage 2. Oke, caranya sama, kita klik plus, chainnya kita kasih input, kemudian bagian advance ini kita kasih nama stage 1.
Setelah itu kita masuk bagian action lagi, kita add source to address list. Kemudian di bagian address list ini kita pilih stage 2, tab add-nya kita kasih 1 menit. Setelah itu kita kemudian apply setelah itu kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi exception dengan cara yang sama, masih di filterus, kita klik plus, kemudian kita kasih di general chainnya input. Kemudian untuk protokol, di sini kita kasih di TCP. Kemudian untuk DST port ini kita beri port 22. Kemudian kita klik masuk action. Kemudian add source to address list. Setelah itu kita pilih addressnya stage 1. Untuk timeoutnya kita kasih di 30 detik. Setelah itu kita kasih komen lagi. Apply terus sama. Masuk ke bagian chain input. Kemudian protokolnya kita kasih di TCP. Setelah itu untuk DST portnya ini kita kasih tadi di DST, bentar kita menyesuaikan ini dulu, 8291. Masuk ke tab action. Setelah itu add source ini. Setelah itu kita kasih di stage 1 lagi, kita kasih di 30 detik lagi, kita kasih komen. Kita klik apply sudah benar. Setelah itu kita masuk ke untuk mengkonfigurasi blokir VLAN gue semalam. Jadi di bagian soal kan ada nih yang harus diblokir, gunakan fitur extra time. Nah, jadi VLAN 20 ini dari jam 22 atau jam 10 malam hingga jam 6 pagi itu tidak akan bisa mengakses internet. Caranya kita klik IP, masuk ke firewall filterus sama, kita klik A. Setelah itu kita tambahkan chainnya apa, forward. Masuk di bagian source address ini kita ketikkan IP-nya berapa. Kalau belum tahu kita masuk ke IP address. Nah, untuk VLAN 20 tadi berapa? VLAN 20 itu yang Ether 3 itu IP-nya 172.16.20. 172.16.20.0/24. Setelah itu kita masuk ke extra. Jika kita masuk ke extra, kemudian pilih time. Nah, di sini kita limit dari 22. Gimana jamnya? Paling depan 22 hingga 23.599. Setelah itu kita centang semua ini, kemudian kita masuk actionnya ini kita bikin drop karena kita ingin memblokir. Setelah itu kita beri komen juga biar enak. Nah, kita kan mau ngasih memblokir VLAN 20 dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Nah, tadi kenapa
saya masukannya itu cuma di jam 10 hingga jam 12, dikarenakan di bagian from to atau di belakang ini tidak bisa lebih kecil dibandingkan yang depan. Jadi jika yang depan ini besar jam 10, nah di sini ditaruh jam 6 itu tidak akan bisa. Maka kita harus buat 2. Jadi harus sama, hanya perbedaannya berada di bagian jamnya saja. 172 1620 dan 0/24. Oke, masuk ke bagian extra, kemudian time. Di sini kita masukkan 0 yang sudah betul tadi, 00 00. Oke, sampai jam 06 00 00. Oke, setelah dicentang semua, kita masuk ke action, kita drop karena kita ingin memblokir. Oke, play. Oke, setelah itu kita akan menggunakan layer 7 untuk traffic marking, atau digunakan untuk menandai jenis traffic agar dapat diproses oleh Q3. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian layer 7, kemudian kita klik plus. Oke, di sini kita beri nama video streaming. Nah, di bagian recap ini teman-teman, masukkan seperti yang ada di sini. Oke, jika sudah, kalian klik apply, kemudian oke. Oke, setelah itu kita klik di bagian Menjel. Di bagian Menjel ini kita klik plus saja. Setelah itu di bagian general, ini di tab general kita kasih forward. Kemudian untuk protokolnya ini kita gunakan ICMP. Setelah itu kita masuk ke bagian action. Action ini kita cari yang namanya mark packet. Terus new packet mark ini kita kasih nama paket ICMP. Paket ICMP. Oke. Setelah itu kita pastikan checklist bagian first drop. Oke, kita kasih komen supaya enak, mudah diingat. Oke, kemudian kita klik apply. Oke, kemudian kita masukkan lagi, kita tambahkan lagi teman-teman. Kita bagian generalnya kita samakan, di forward, kemudian masuk bagian advance R7 protokolnya ini. Nah, kita kasih di video streaming. Oke, setelah itu video streaming ini tadi punya siapa teman-teman? Nah, itu kan tadi punya di layer 7, jadi terbaca di Menjel ketika kita memilih menu layer 7 protokol. Oke, kemudian kita masuk action, kita cari mark packet lagi. Setelah itu di bagian ini kita beri nama paket video. Oke, setelah itu di bagian fast draft ini kita uncheck list. Oke, setelah itu kita kasih komen teman-teman supaya mudah dilihatnya. Oke, setelah itu dirasa sudah, kita klik apply. Oke, nah kita tambahkan lagi untuk Menjelnya, chainnya ini forward, kemudian untuk protokolnya ini TCP. Oke, untuk destination port,
Nah, ini guide kita kasih 80,443. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian action paket, kemudian kita kasih nama paket browsing. Oke, kita uncheck saja ini, kemudian kita kasih komen. Oke, kita klik apply, kemudian oke teman-teman. Oke, setelah itu apa? Kemudian kita akan mengatur bandwidth menggunakan Hue 3. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita close dulu. Jika dirasa sudah, kita masuk ke QoS, kemudian kita pilih Hue 3 dan klik tanda plus ini teman-teman. Oke, kita kasih nama total bandwidth, WDT. Oke. Nah, bagian max limit ini teman-teman, kita kasih berapa? Saya akan memberikan 20 MB. Jadi ini adalah parent atau orang tua dari bandwidth yang akan kita atur nantinya. Oke, setelah dirasa sudah, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita masuk lagi dengan cara masih di bagian Hue 3, dan kita klik plus. Nah, di sini kita beri nama ICMP teman-teman. Setelah itu global ini kita ganti total bandwidth yang sudah kita buat tadi. Kemudian di bagian paket mark ini, nah kita berikan di bagian paket ICMP. Kita ganti dengan 1. Setelah itu max limitnya kita ganti 20 MB. Setelah itu kita beri komen. Beri oke. Nah, maka strukturnya akan seperti ini. Dia berada di dalam total bandwidth. Oke, kemudian kita berikan hal yang sama kepada paket-paket yang sudah kita tambahkan tadi, video dan browsing. Oke, total bandwidth, kemudian paket browsing 3. Setelah itu max limitnya 20 MB. Browsing 3 double. Oke, kemudian kita beri komen, jangan lupa klik oke. Dan untuk video streamnya kita tambahkan juga. Oke, kita kasih 8. Max limit jangan lupa double MB. Kita kasih komen. Oke, jika dirasa sudah, kita klik apply. Oke, teman-teman. Di sini sudah terlihat bagian browsing dan bandwidth ini sudah berjalan. Tandanya apa? Tandanya dia sedang digunakan. Oke, nanti kita akan cek lagi teman-teman.
Oke. Kita akan mencoba tes setelah kita melakukan konfigurasi ini teman-teman. Jadi tesnya itu pertama kita akan memasukkan alamat IP yang salah atau password yang salah berulang kali untuk menguji brute force. Oke teman-teman, untuk melanjutkan, untuk mengetes apakah blogger yang kita buat tadi berhasil. Nah, di bagian terus ini, nah tadi kan kita sudah membuat beberapa blogger dari Guess Villain, kemudian dari Stage. Nah, itu kita akan coba nih apakah berhasil. Coba kita lihat di bagian sini. Kalian buka JMD nya, kemudian kalian klik atau masukkan IP. Kita masuk ke SSH-nya admin, kemudian masukkan IP di VLAN 10. Oke. Kemudian kita coba apakah langsung diblokir atau kita bisa mengakses. Oke. Nah, di sini teman-teman terlihat di address list. Address list ini adalah list IP yang terblokir ketika mencoba untuk mengakses seperti itu. Oke, kemudian kita akan mencoba, kita main dulu. Oke, kita akan mencoba tes tempest-nya. Tadi kan kita memblokir membatasi dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Nah, coba kita masukkan ini teman-teman. Oke, kita masuk ke IP firewall, terus di bagian oke teman-teman, untuk mengecek apakah IP dari VLAN 20 yang 172 itu sudah berhasil diblok dari jam 10 hingga jam 6, kita bisa cek melalui terminal seperti ini. Kita setting dulu teman-teman untuk waktunya. Kita akan buat seperti ini. Oke, kemudian kita enter saja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian firewall lagi. Nah, di bagian ini untuk pemantauan ya teman-teman, di filter terus ini. Kemudian kita masuk ke JMD. Nah, di sini kita coba ping dari IP ini teman-teman. Kita coba ping Google tapi dari IP yang kita dapatkan di komputer melalui DHCP server VLAN 20. Oke, kemudian kita enter. Jika masih bisa, maka kita tunggu saja teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, sudah mulai request timeout. Hasil yang diharapkan adalah semua mendapatkan request timeout. Coba kita, jika sudah berhasil, nanti maka di bagian sini teman-teman hitnya akan naik seperti itu. Kita coba saja. Oke, kita tunggu saja. Sudah mulai request timeout ya teman-teman. Oke.
apa-apa, kita tunggu saja. Fungsinya ini teman-teman yang kita tambahkan tadi. Nah, ini untuk mengubah di jam di laptop kita. Jadi router ini menganggap bahwa laptop kita itu sekarang berada di jam ini. Seperti itu teman-teman. Nanti ini akan berubah dengan sendirinya. Nah, seperti ini teman-teman. Karena tadi mungkin hierarkinya salah, jadi tempatnya itu tumpang tindih, maka mungkin tidak bisa untuk memblokir. Namun sekarang sudah bisa. Coba kita ping lagi ya teman-teman. Oke. Di sini sudah mulai request timeout dan bit di bagian pemblokiran di jam 22 hingga jam 12 ini sudah berjalan, maka bisa dikatakan berhasil ya teman-teman. Oke, untuk mengembalikannya untuk mengembalikan jamnya kalian bisa masuk ke terminal lagi. Oke, di sini setting saja di jam sekarang teman-teman. 52. Oke, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita tunggu saja. Oke, kita akan melanjutkan untuk mengetes paket browsing, paket ICMP dan juga paket video teman-teman. Jadi di sini kita masuk saja ke Chrome. Kemudian kita coba buka info terkini. Nah, di bagian browsing teman-teman, maka bitnya akan berjalan. Oke, untuk paket videonya ini sudah berjalan ya teman-teman. Nah, paket video ini sudah bergerak sesuai dengan peta browsing kita. Jadi kita menggunakan paket video ini seperti itu teman-teman. Kemudian untuk paket ICMP coba kita gunakan ping Google. Ping apakah akan terus berjalan? Oke, untuk paket ICMP nya juga sudah berjalan ya teman-teman. Jadi fungsinya sudah berjalan semua teman-teman. Jadi fungsinya seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu konfigurasi pada kali ini. Jadi untuk analisa perbedaan performa antara menggunakan Simple Queue biasa dengan Queue 3 berbasis prioritas di bagian sini teman-teman. Nah, di sini ada Simple Queue dan Queue 3. Nah, jadi di Simple Queue ini kita hanya akan membuat satu limit. Jadi semua itu disamaratakan teman-teman. Jadi tidak ada prioritas. Jadi misal untuk paket browsing akan diprioritaskan pertama. Nah, itu di Simple Queue untuk paket browsing, paket video, paket ICMP itu dilimit sama rata teman-teman. Sedangkan di Q3 ini dia akan dilimit berdasarkan prioritas. Jadi jika prioritas 1 itu akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi, itu akan dilayani lebih dahulu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk
Untuk pengimplementasiannya, simple queue ini cocok digunakan untuk melimit per user secara sederhana, seperti itu teman-teman. Sedangkan Q3 ini cocok digunakan untuk akses jenis layanan, contoh seperti ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian konfigurasi pada kali ini, kurangnya mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.